Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu la nabiyya ba'dah. Alladzi ballaghar risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta atahul yaqin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Fa ya ibadallah, innallaha qad qala fi kitabihil aziz wa huwa astaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat Jumat hafizakumullah. Setelah khotib melafadzkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, serta melafadzkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya, maka sudah menjadi kewajiban khotib di setiap Jumat. Khotib mengingatkan kepada diri khotib sendiri dan kepada para jamaah sekalian, selama kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa hidup di dunia ini, marilah kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berharap dan berdoa semoga dengan kehadiran kita di majelis salat Jumat ini, Allah benar-benar mudahkan kita untuk menjadi hamba-hamba yang baik. Allah benar-benar mudahkan kita untuk menghasilkan rezeki-rezeki yang baik. Allah benar-benar mudahkan kita untuk membentuk keluarga yang baik sampai nanti kita meninggal dalam keadaan terbaik, husnul khotimah, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat hafizakumullah, suatu bentuk kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya, yaitu Allah memberikan petunjuk hidup kepada kita yang kita kenal dengan Al-Quran. Di dalam Al-Quran, salah satu petunjuk yang penting yang kita harus pelajari dan kita ketahui dan patutnya kita amalkan, yaitu aturan tentang makanan. Jamaah sekalian, seorang manusia itu diatur di dalam Al-Quran tentang bagaimana makanannya. Bahkan itu sebuah perintah dari Allah. Di dalam surat Al-Baqarah, di situ disebutkan, ya ayuhan nasu, wahai manusia, kulu mimma fil ardi, kalian makanlah apa yang ada di bumi. Jadi makan itu diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Tapi makan yang apa? Ini ternyata ada aturannya. Setidaknya aturannya ada dua. Yang pertama bicara mengenai kualitas, yang kedua bicara mengenai kuantitas. Kualitas makanan yang kita makan di dalam surat Al-Baqarah disebutkan, yaitu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Dua hal ini sebagai aturan dari Allah terhadap manusia, yang mana yang pertama adalah harus halal. Jamaah sekalian, makanan yang haram itu selain membawa madarat di dunia, nanti di akhirat akan dimintai pertanggungjawaban. Tapi halal saja ternyata tidak cukup, karena ternyata harus juga thayyib. Jamaah sekalian, kata thayyib biasanya di dalam bahasa kita itu diartikan dengan kata baik. Meskipun sebenarnya baik itu kadang-kadang hasan, kadang-kadang khair, kadang-kadang ma'ruf, kadang-kadang birrun, kadang-kadang soleh. Itu semuanya artinya baik. Tapi kalau baiknya makanan di dalam surat Al-Baqarah itu menggunakan redaksi thayyib. Thayyib itu artinya sebenarnya adalah melegakan hati atau lawan dari madarat atau membahayakan.
Jadi jamaah sekalian, makanan yang kita makan oleh Allah diperintahkan yang pertama harus halal, yang kedua tidak membahayakan, atau yang kedua harus melegakan hati ketika kita setelah selesai makan. Karena jamaah sekalian, ternyata ada juga makanan yang halal, tapi setelah kita santap, setelah kita konsumsi, kita akan kena penyakit. Maka kalau kita kena penyakit berarti halalnya sih iya, tapi thayyibnya belum. Karena kadang-kadang thayyib itu juga tidak semua orang. Ada orang yang makan sate terus habis itu dia tensinya naik, berarti bisa jadi itu halal tapi belum thayyib. Maka jamaah sekalian, kalau kita perhatikan lagi, memang ayat tadi itu termasuk ke dalam surat Al-Baqarah. Yang surat Al-Baqarah itu kalau kita sebut dengan surat Madaniyah. Surat Madaniyah itu turun setelah Nabi hijrah, yang biasanya yang dipanggil itu wahai orang yang beriman. Tapi ketika bicara tentang makanan, kualitas makanan, ternyata yang dipanggil adalah wahai manusia. Makanya yang harus makan yang halal dan yang baik itu tidak cuma orang yang beriman jamaah sekalian, tapi semua manusia. Kenapa? Kalau ternyata ada non muslim yang dia makan makanan yang tidak baik, yang haram, kalau ternyata bahayanya untuk dia sendiri silahkan. Tapi ketika dia makan makanan yang tidak baik, yang haram, ternyata mengandung penyakit, terus penyakitnya itu menyebar ke seluruh dunia, berarti harusnya yang makan makanan yang halal dan yang baik tidak hanya cuma orang Islam saja, orang mukmin saja, tapi ternyata wahai para manusia. Ini anomali jamaah sekalian. Kenapa? Karena biasanya surat Madaniyah itu yang dipanggil adalah orang yang beriman, tapi ternyata kalau kualitas makanan itu yang dipanggil adalah wahai manusia. Ini yang pertama berbicara mengenai kualitas, yaitu ada dua. Yang pertama halal, yang kedua adalah thayyib. Kemudian di dalam surat lain, surat Al-A'raf, Allah juga mengatur tentang bagaimana kita mengkonsumsi makanan. Halal harus, thayyib harus. Tapi ingat, wakulu washrabu, kalian makanlah dan minumlah. Tapi ingat, wala tusrifu, dan jangan berlebihan. Jamaah sekalian, makanan halal iya, thayyib iya, tapi kalau berlebihan maka dia akan kembali, akan terbalik menjadi sesuatu yang membahayakan. Kita bisa tahu orang itu kalau minum biasanya biar enak dikasih gula, tapi kalau kebanyakan gula jadinya penyakit. Termasuk juga orang itu makan itu pakai garam. Ternyata jamaah sekalian, kalau orang kelebihan garam itu juga penyakitnya itu tidak lebih sedikit daripada orang kelebihan gula. Maka jamaah sekalian, yang obat saja ternyata kalau terlalu berlebihan itu tidak menjadi dia sembuh, malah disebut dengan overdosis. Maka jamaah sekalian, tiga hal ini diatur di dalam Al-Quran. Yang pertama dan yang kedua bicara mengenai kualitas makanan, yaitu harus halal dan harus baik, harus thayyib, tapi jangan lupa jangan berlebihan. Itu semua jamaah sekalian biar seorang muslim itu menjadi muslim yang sehat, muslim yang kuat. Dengan kesehatan, dengan kekuatan itu insya Allah kita gunakan sebaik-baiknya dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kita gunakan sisa umur kita dalam rangka kebaikan. Kita meminta kepada Allah semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, semoga Allah mengampuni dosa-dosa orang tercinta kita, sehingga nanti kita di dunia mendapatkan kebaikan, di akhirat dikumpulkan di tempat terbaik di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qauli hadza wa astaghfiru wa li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Fa ya ibadallah, inna Allaha qad qala fi kitabil aziz wa huwa astaqul qailin
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma fashalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ardallahumma an sadatina Abi Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali wa an sairi ashabihi ajmain. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma izzal islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma rfa'annal bala wal waba wal fakhsya wal munkar wat ta'una ma la yakshifu ghairuk. Allahumma rfa'annal bala wal waba wal fakhsya wal munkar wat ta'una ma la yakshifu ghairuk. Allahumma rfa'annal bala wal waba wal fakhsya wal munkar wat ta'una ma la yakshifu ghairuk. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.